Ini adalah chapter terakhir di mana gue akan ngebahas tentang bencana Aceh dan juga Sumatera. Dan untuk penutup kali ini, ada satu video YouTube yaitu podcast Ferry Irwandi dan juga Deddy Kobuzer. Dan gue mendapatkan interpretasi yang bagus banget yang gue harapkan pemerintah kita bisa tangkap dan juga paham seberapa krusialnya apa yang akan gue bahas kali ini. So, selamat datang di konten bahas, teman-teman. So, teman-teman, kalau kalian udah nonton ya podcastnya Ferry Irwandi sama Deddy Kobuzer yang ngomongin tentang bencana Sumatera, di mana Om Ded ini menanyakan tentang bagaimana kondisinya dan juga fakta-fakta lapangan apa aja yang udah diketahuin sama Bang Ferry Irwandi. Mengetahui kalau Ferry Irwandi adalah satu dari banyaknya influencer yang memang melakukan penggalangan dana. Dan Ferry Irwandi adalah salah satu, atau mungkin bisa dibilang satu-satunya orang yang menggerakkan dan juga meningkatkan awareness masyarakat terhadap bencana Aceh dan juga Sumatera. Ada 3 poin dari podcast itu yang pengen gue bahas dan bagi gue ini penting banget untuk memang kita semua sebagai warga negara tahu dan juga pemerintah setidaknya bisa menyerap interpretasi ini dan gue harapkan ini terjadi. Bahasan itu ada 3 dan yang pertama adalah isu masalah, yang kedua adalah mentalitas, dan yang ketiga itu representasi publik. Kita bahas dulu dari yang pertama, isu masalah. Dari awal permasalahan, kenapa masalah bencana Aceh dan juga Sumatera ini bisa ramai, itu bukan karena pemerintah tidak hadir ke dalam masyarakat dan juga lingkungan yang terdampak oleh bencana banjir dan juga longsor di Aceh dan juga Sumatera. Tapi karena kegagapan pemerintah serta keterlambatan penanganan atau bisa dibilang mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta pemerintah daerahnya. Kalau kita tahu teman-teman, isu permasalahan ini kan sebenarnya udah dikasih warning sama BMKG. 8 sampai 4 hari sebelum terjadinya bencana di Aceh dan juga Sumatera. Tapi pemerintah pusat menghiraukan itu semua. Sehingga ada terjadinya bencana alam ini nggak bisa ke-contain dengan baik. Nggak bisa, bukan dicegah, tapi tidak bisa ditangani dengan baik. Sehingga menyebabkan 1 juta lebih orang mengungsi, 1053 sampai 1060-an orang meninggal dunia dan yang terdampak itu sampai 3,3 juta berdasarkan data dari BNPB. Yang dimana hal itu semua bisa dicegah jika memang dari awal pemerintah udah mendengarkan dan juga membaca laporan-laporan dari BMKG mengenai bencana alam di Aceh dan juga Sumatera gitu. Permasalahan isu masalah ini ditangkap dengan cara yang buruk oleh pemerintah. Bukan hanya karena mitigasinya buruk, tapi juga karena penanganannya tidak sebaik itu. Tidak sebaik apa yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun memang, betul, di dalam proses pemulihannya, di dalam proses penanganannya, pemerintah melalui aparat, TNI dan juga polisi, bekerja sama, serta bersama dengan relawan, untuk memang menanggulangi bencana yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Betul. Hanya saja disayangkan sekali pemerataan distribusinya itu serta pemetaan terhadap lingkungan-lingkungannya tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Mengetahui kalau kapasitas dari negara itu sendiri lebih baik sekali dibandingkan dengan aparat-aparatnya serta dengan masyarakat maupun relawan itu sendiri. Sehingga concern permasalahan dari awal ini bukan karena pemerintah nggak hadir. Pemerintahnya terlambat dalam menanggulangi semua bencana ini.
yang seharusnya bisa dicegah sehingga tidak menyebabkan banyak korban jiwa dan juga kerusakan infrastruktur dan juga material, seakan-akan dihiraukan begitu saja sehingga mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Hal ini adalah satu hal yang menjadi concern terbesar masyarakat. Dan pemerintah yang seharusnya menangkap itu secara bijak, malah tidak menanggapi hal itu semua dengan bijak, malah saling mengkritik. Yang dimana seharusnya masyarakat ini dijaga moralnya untuk dapat menjalani kehidupannya setelah mendapatkan peristiwa bencana tersebut dengan baik, dijaga gitu moralnya, ini malah dibikin down sama banyak statement-statement oleh para pejabat publik kita yang nggak make sense dan juga need empati. Sehingga terlihat banget jarak antara rakyat dan juga pejabat. Perlu diingat juga kalau di saat awal-awal tuh ya, minggu-minggu pertama bencana Aceh dan juga Sumatera, pemerintah itu banyak banget dijadikan panggung. Zulkifli Hasan, Verrell Bramasta, anaknya Zulkifli Hasan, dan masih bisa ngeles Raja Juli Antoni. Dia masih bisa ngeles, begitu aja. Belum lagi ketua BNPB yang bilang kalau bencana di Aceh dan juga Sumatera itu tidak semencekam sama seperti yang di media sosial. Di saat masyarakat sedang survive yang terkena bencana ini, bukannya di-encourage, bukannya dijaga moralnya, dijaga mentalitasnya untuk memang bisa semangat menjalani kehidupannya yang tentunya terjadi penurunan fungsi sosial, malah kayak dikasih bensin gitu untuk mereka terbakar begitu aja. Yang dimana itu semua bisa dicegah dari titik awalnya. Karena gagapnya pemerintah, hal ini semua terjadi begitu aja. Dan kalau kita tarik ke belakang, kerusakan hutan, deforestasi, presiden kita yang bilang pohon ya pohon, itu semua jadi akumulasi dari semua apa yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Dan kalau kita lihat alurnya ya teman-teman, gue nggak akan bisa bilang kalau sekiranya Bang Ferry Wandi adalah salah satu orang tercepat yang menangani bencana Aceh dan juga Sumatera. Cuman ada satu komen di podcastnya Ferry Irwandi dan juga Deddy Kobuzier, orang dari Takengon yang bilang bahwa memang Ferry Irwandi adalah salah satu orang tercepat yang menangani dan juga membantu masyarakat Aceh dan juga Sumatera dalam menangani bencana alam tersebut dan menjaga moral mereka dan memberikan harapan kepada masyarakat Takengon lebih tepatnya untuk bisa lebih bangkit, saling membantu warga sesama warga gitu ya. Dan pemerintah kita itu jadikan pertanyaan, kenapa pemerintah tidak bisa lebih cepat dibandingkan Ferry Wadi dan juga yang lain. Dan perlu diingat ini kan semacam ada gap ya antara ordinary citizen dan juga orang yang memang memiliki kapasitas lebih yaitu sebagai pejabat publik. Pejabat publik, pejuang publik yang dimana mereka seharusnya punya informasi lebih banyak dan juga punya kapasitas lebih banyak untuk melakukan berbagai hal untuk menangani apa yang terjadi di Aceh dan juga Sumatera. Dan antara gap tersebut gitu ya, yang masyarakat lebih cepat, influencer lebih cepat, pemerintah masih terlalu banyak hal gitu yang harus mereka pikirkan sehingga itunya terlambat bantuannya. Itu bikin punya asumsi di masyarakat bahwa pemerintah itu nggak kerja. Sehingga jangan menyalahkan masyarakat untuk berpikir pemerintah ini nggak kerja. Toh pada dasarnya yang menciptakan asumsi bahwa pemerintah nggak kerja itu adalah keterlambatan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Aceh dan juga Sumatera, terutama masyarakatnya. Dan setelah keramaian itu semua, setelah masyarakat banyak yang berisik, influencer mulai banyak yang turun ke lapangan, banyak orang yang mulai melihat kondisi lapangannya kayak gimana, baru tuh rame. Baru tuh rame. Meskipun ya dalam perawalannya memang koordinasinya antara aparat polisi TNI, Pemdes, serta PU itu memang berkoordinasi. Dan ya
Itu sudah terjadi. Dan sekarang kita harus lihat aja pemerintah akan membangun, merehabilitasi, merekonstruksi Aceh dan juga Sumatera ini seberapa cepat gitu loh. Dan apakah akan ada statement-statement dari para menteri yang kita lihat aja. Semoga nggak ada, karena jujur gue udah capek ngebahasnya gitu. Dan ya, jangan nyalakan masyarakat gitu. Lihat dulu dari kinerjanya kayak gimana gitu. Karena asumsi pemerintah tidak bekerja itu diciptakan karena ya kalian, para pejabat publik yang memang tidak cepat dalam menangani bencana Aceh dan juga Sumatera. Yang kedua, teman-teman, adalah mentalitas. Ini akan nyambung juga dengan pencitraan yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan, Verrell Bramasta, dan juga yang lain. Masih banyak. Nah, kalau kalian nonton uh, podcast Ferry Wandi dan juga Deddy Kobuzier di channelnya Deddy Kobuzier, kita bisa ngelihat bahwa ini yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik Indonesia. Mentalitas seperti ini yang diperlukan oleh seorang pejabat publik di Indonesia, di mana dia tidak melihat dirinya sebagai seseorang yang superior. Pejabat publik kita tidak bisa melihat diri mereka sebagai seseorang yang harus diapresiasi kerjanya gitu. Karena mereka ini bukan seseorang yang dianggap spesial. Mereka ini bukan seseorang yang harus dianggap sebagai seseorang yang memiliki segala hal, yang memang bisa membantu masyarakat Aceh dan juga Sumatera. Mereka bukan orang yang memiliki all access terhadap semua hal gitu. Dan mereka tidak memerlukan penghormatan berlebih, mereka tidak punya apresiasi lebih dari masyarakat. Itu udah tanggung jawab mereka. Itu udah part of their job, udah jadi bagian dari pekerjaan mereka. Dan mentalitas yang harus dimiliki oleh seorang pejabat publik tercermin langsung di Bang Ferry Irwandi, di mana Bang Ferry itu bilang, saya ini hanya kurir, saya ini hanya menyampaikan, menyelesaikan apa yang dipertanggungjawabkan dari 87.000 orang yang berdonasi ke Bang Ferry untuk disampaikan kepada masyarakat. Mentalitas seperti itulah yang memang diperlukan. Gak perlu apresiasi, gak perlu viralitas, gak perlu menjaga reputasi. Just do your job. Karena itu udah jadi bagian dari pekerjaan kalian sebagai pejabat publik. Kalian gak harus bikin video angkat beras, kalian gak harus pakai rompi anti peluru, kalian udah cuman tinggal melaksanakan tugas kalian untuk peduli kepada masyarakat yang terkena bencana alam di Aceh dan juga Sumatera. Kalian harus punya sense of belonging terhadap pekerjaan kalian gitu. Karena kalian ini sejatinya adalah seseorang yang memang dipercaya oleh publik. Maka lakukanlah apa yang dipercayakan kepada publik, kepada kalian. Kalian kan peduli banget nih di saat masa-masa pemilu kalian pengen duduk di kursi DPR gitu ya, untuk memang melaksanakan tugas sebagai DPR, sebagai perwakilan masyarakat. Tunjukkan kepedulian kalian itu juga sama baiknya, sama pedulinya di saat masyarakat juga membutuhkan kalian. Karena nggak ada satupun masyarakat, ordinary citizen, masyarakat biasa yang bisa ngebangun Aceh dan juga Sumatera selain pemerintah. Maka dari itu, pemerintah, ayo dong, tunjukkan bahwa kalian ini sesuai dengan tugas kalian dan sesuai dengan perkataan kalian. Presiden kalian bilang mampu kok, maka ya udah, atasan kalian bilang mampu, orang yang memimpin negara ini bilang mampu, buktikan kalian juga mampu. Meskipun itu nambah pressure ke kalian, ya oh itu udah jadi resiko dari tugas kalian, kalian gak bisa ngeluh. Rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan psikososial, pemenuhan kebutuhan dasar, itu harus dilakukan dengan cara yang paling baik, efektif, efisien. Karena sampai sekarang masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau. Masih ada daerah-daerah di Aceh dan juga Sumatera yang masih mengalami kelangkaan obat. Ada videonya di lapangan, kalian bisa lihat aja. Dari mulai watchdog Instagram,
terus juga narasi juga sering ya, tempo juga lumayan sering, terus banyak lah, kalian bisa cari banyak banget media-media yang memang udah nunjukin kalau masih banyak yang belum terdampak sama bantuan dari pemerintah gitu. Meskipun kalau gue lihat-lihat ya, dari kementerian yang paling deket aja sama gue ya, Kementerian Sosial. Kementerian Sosial udah ngebantu sampai 93 miliar. Tentu dalam bentuk buffer logistik, kebutuhan dasar, dan juga banyak, salah satunya adalah tenda, dan mereka juga dibarengin sama pemulihan psikososial. Distribusikan itu dengan baik, hiraukan segala birokrasi yang bikin ribet, cukup transparansinya, efisiensinya, efektivitasnya dalam kalian mendistribusikan bantuan itu semua. Karena kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi, masih banyak masyarakat yang tajuk hidupnya itu udah survival, udah bukan cuma tinggal hidup aja, mereka udah survival gitu. Dan jangan meminta apresiasi lebih dari publik, jangan menginginkan viralitas, karena itu udah tugas kalian gitu. Tanggung jawab di saat kalian duduk di kursi pemerintahan, di kursi pejabat publik, itu udah bersamaan dengan tanggung jawab kalian kepada masyarakat itu sekaligus. Jadi, pertanggungjawabkan itu semua kepada masyarakat sekarang. Masyarakatnya memang benar-benar membutuhkan kalian semua, maka bekerjalah dengan baik. Tunjukkan kompetensi kalian, gitu. Dan yang ketiga, teman-teman, representasi publik. Ada satu kutipan yang gue dapat dari Mas Uceng ya, di mana ada satu buku kata Mas Uceng, How They Represent, yang dimana dalam sejarah perkembangannya, representasi publik itu udah berkembang seiring dengan demokrasi berjalan. Yang pertama, awal-awal demokrasi, representasi publik itu lebih bercorak beli putus. Lebih ke arah, kamu pilih aku dong. Terus saat lu milih dia dan dia kepilih, si pejabat publik ini bebas di atas, pengen ngapain aja. Pengen kalian mukbang, pengen kalian joget pargoy, terserah. Gitu. Beli putus tuh. Jadi nggak ada pertanggungjawaban dari pejabat publik kepada masyarakat. Tapi seiring dengan demokrasi berkembang, masyarakat lebih menuntut, lebih berarah berkorelasi, berhubungan gitu. Di saat pejabat atau masyarakat ini memilih si pejabat publik yang pengen dipilih ini, mereka lebih menuntut ada hubungannya dong antara lu meminta suara gue dengan lu yang pengen di atas. Lu lebih menyuarakan apa yang kita pengen gitu. Jadi udah mulai ada hubungan. Tuntutannya adalah masyarakat ingin lebih terhubung dengan para pejabat publik. Dan mereka meminta pertanggungjawaban di saat mereka sudah duduk di kursi pejabat publik. Dan yang ketiga adalah masyarakat lebih menuntut untuk dilibatkan. Involvement. Masyarakat lebih ingin atau menuntut para pejabat publik ini untuk membuka ruang kepada masyarakatnya untuk masyarakat bersuara langsung sehingga mereka berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan, membangun aturan, dan juga tentunya mengendalikan pejabat publik ini supaya mereka pejabat publik nggak salah-salah dalam melakukan pekerjaannya gitu. Dan seiring dengan perkembangan demokrasi di titik sekarang itu udah partnership, bermitra. Representasi publik sekarang itu udah bukan cuman tentang lu minta suara terus di saat lu milih gue udah bisa bebas di atas, enggak. Sekarang tuh udah mitra. Udah ayo dong bareng-bareng kita bangunin negara. Bareng-bareng dong kita buat suatu aturan untuk keberlangsungan negara kita. Bareng-bareng dong lebih bisa berkolaborasi lagi antara pemerintah dan juga masyarakat dalam membangun negara ini gitu. Nah, hal ini juga batal karena di saat lagi rame-ramenya, puncak-puncaknya, DPR Komisi 1 itu malah ngebandingin antara kerja mereka dengan kerja masyarakat, para relawan gitu. Sehingga representasi publik ini rasanya
nggak oke, nggak baik, karena masyarakat lebih ngerasa direpresentasikan oleh Ferry Irwandi dibandingkan dengan DPR Komisi 1 ini dan juga jajaran-jajaran DPR yang lain gitu. Yang harusnya representasi publik ini sesama bareng-bareng, kita sesama warga bantu ya sesuai dengan kapasitas warga. Kalian yang punya power di pemerintahan, bantu dong masyarakat yang terdampak ini dengan kapasitas kalian sebagai pejabat publik gitu. Dan itu pun terbalik, masyarakat bingung di saat banyak sekali DPR, banyak sekali pejabat-pejabat publik yang malah berdonasi. Yang dimana seharusnya donasi bagus, gue nggak akan menyalahkan lah itu. Cuman akankah lebih baik jika memang mereka, para pejabat publik ini, melakukan bantuan itu dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, bukan sebagai individu gitu. Karena mereka melakukan donasi pun, sejatinya sumber penghasilan mereka dari pajak. Pajak berasal dari masyarakat. Pajak ada yang diberikan kepada mereka untuk mengelola negara ini, ada yang dikembalikan kepada masyarakat supaya masyarakat bisa merasakan hal itu semua gitu. Dan yang menjadi poin tambahan lagi adalah kenapa DPR tidak bisa memobilisasi masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Berbeda terbalik dengan apa yang terjadi dengan Ferry Irwandi. Di saat dia memobilisasi masyarakat, memobilisasi publik, publik itu diarahkan untuk menyelesaikan masalah dari publik yang itu menjadi inti dari representasi publik. Bukan gue yang bilang, Profesor ahli ilmu politik yang bilang, Pak Purwo Santoso, yang bilang bahwa memang representasi publik yang dilakukan oleh Ferry Irwandi lebih baik dilakukan oleh Ferry Irwandi dibanding dengan pejabat publik. Dan gak boleh kan pejabat publik ini haus akan validasi. Gak boleh dong, gak boleh haus terhadap apresiasi. Gak boleh dong, jangan sampai ngerasa disaingi dan pada akhirnya ngebanding-bandingin gitu. Dan kalau sekiranya kalian, para pejabat publik, melakukan hal itu semua gitu ya, maka nggak oke, karena kalian cuma ada di level paling bawah sebagai pejabat publik, yaitu sebagai pejabat publik doang. Di atas pejabat publik, menurut Pak Purwo Santoso, adalah pejuang publik. Setelah pejuang publik, baru negarawan. Kalau kalian masih haus dengan apresiasi, validasi, yang dimana kerja kalian adalah merepresentasikan masyarakat, merepresentasikan publik, keinginan masyarakat kalian iakan, itu masih di level bawah, masih di level sebagai pejabat publik aja, gitu loh. Sehingga orang-orang yang ada di pejabat publik ini bukan sebagai pejabat publik, tapi sebagai orang yang menyusup kenegaraan untuk mencuri kapasitas negara untuk kapasitas dirinya sendiri. Dia masuk ke negara, gitu ya, mengkeruk kapasitas negara demi meningkatkan kapasitas dirinya sendiri. Itu kan aneh banget gitu. Dan transparan lah gitu. Efektif, efisien, udah itu aja. Semua supaya apa? Supaya bantuan yang kalian berikan gitu ya bisa dirasakan oleh masyarakat lebih optimal. Dan kita harus berhati-hati juga. Kita harus super duper berhati-hati juga. Kalau sekiranya negara dengan 3 permasalahan yang gue sebutin tadi ya, dari mulai isu masalah, terus juga dari mentalitas dan juga dari representasi publik ini tidak dilakukan dengan baik gitu ya, maka malah akan menimbulkan ketidakadilan kepada masyarakat Aceh. Ketidakadilan tersebut menciptakan kebencian gitu ya. Kebencian tersebut menciptakan dendam. Dendam tersebut bisa jadi menjadi bom waktu. Untuk apa? Untuk konflik. Kalau kita lihat sekarang bendera GAM, teman-teman, yang pernah Indonesia larang untuk dikibarkan, berkibar di Aceh. Gerakan Aceh Merdeka, benderanya berkibar di mana? Di Aceh. Itu kan bukan sebagai bentuk bahwa kita pengen merdeka sendiri sebagai Aceh, enggak. Tapi bentuk ketidakpuasan masyarakat Aceh terhadap
penanganan yang diberikan oleh pemerintah. Itu kan akumulasi, ini udah pengen 4 minggu bencana Aceh dan juga Sumatera. Ini kan akumulasi dari itu semua yang menyebabkan masyarakat berani mengibarkan bendera yang dulu dilarang di Indonesia sebagai bentuk kekecewaan gitu. Maka peran negara disinilah harus memang benar-benar dipush lagi. Masyarakat harus lebih berisik lagi. Dan kita nggak bisa dimistifikasi bahwa negara mampu, negara udah pasti siap, kita nggak perlu bantuan asing. Alasannya apa? Bentuk kemampuannya apa? Indikator bahwa Indonesia ini mampu apa? Korban udah segini. Kenapa kita nggak butuh bantuan asing? Kenapa kita nggak butuh bantuan asing? Indikatornya apa kita nggak butuhin bantuan asing? Nggak ada konsekuensi politik dari ngebantu gitu loh. Dan bisa-bisanya di saat Malaysia pengen ngebantu Indonesia atas bencana yang terjadi di masyarakat, ditolak, bilang kalau bantuannya nggak seberapa. Bantuan beras ditolak. Karena apa? Karena di atasnya nggak ngizinin untuk diberikan, karena kita nggak butuh bantuan asing. Bisa nggak? Sekali lagi gue katain, bisa nggak kita ngelihat kondisi ini bukan dari perspektif sebagai pejabat publik yang jauh dari ancaman. Lihat dari perspektif masyarakat yang ngalamin itu semua, yang udah kehilangan anak, kehilangan bapak, kehilangan orang tua, kehilangan rumah, kehilangan lingkungan dia untuk berdaya, nyari uang. Bisa nggak stop gitu? Dan di saat masyarakat ngekritik, bisa-bisanya sekretariat kabinet Teddy bilang kalau bisa nggak kalian yang dianugerahkan untuk ngomong depan publik banyak, menggerakkan opini publik, jangan menggiring opini bahwa pemerintah tidak bekerja. Lah seharusnya harusnya Anda sebagai seseorang yang dianugerahkan untuk duduk di kursi kekuasaan, yang punya sumber daya lebih banyak, sumber daya yang bisa ngebantu masyarakat, yang harusnya memang ngebuktiin kapasitas kalian, kompetensi kalian. Jangan nyalahin orang yang duduk kayak gue depan kamera, ngomong kayak gini. Jangan ngandelin kita yang dianugerahkan oleh Tuhan semua. Kayak gini mah semua orang bisa, serius deh. Cuman duduk di sekretariat kabinet sebagai orang yang ngasih pintu terhadap sumber informasi mana aja yang bisa masuk ke presiden supaya presiden bisa ngambil kebijakan, kan nggak semua orang. Kan lu yang dianugerahkan hal itu semua, maka lu dong, Anda dong, yang seharusnya memang melakukan lebih banyak hal dibandingkan dengan kita. Anda bisa duduk di situ, Anda bisa mendapatkan fasilitas, Anda bisa pakai pesawat untuk ke sana ke sini. Itu kan bukan sebatas belas kasih masyarakat. Itu kan karena masyarakat atau negara diberikan otoritas untuk mungut dari masyarakat. Buktikan dong kalau apa yang dipungut dari masyarakat ini memang layak gitu. Layak untuk diberikan dari masyarakat kepada kalian, untuk dikembalikan kepada masyarakat. Kelola dengan baik gitu. Perbaiki state capacity, lihat dari perspektif masyarakat yang terdampak, bukan dari kalian gitu. Dan teman-teman semua, yang bikin gue sakit hati gitu ya, adalah di saat masyarakat berisik, di saat masyarakat memang pengen terjadi keadilan bagi masyarakat Aceh dan juga Sumatera, kritik kita malah dibalikin. Jadi kita yang dikritik oleh pemerintah. Kan aneh. Kita malah dibikin nggak enak oleh orang yang bikin kita nggak enak. Kita dibikin berandai-andai oleh orang yang memberikan kita harapan. Dan kita nggak bisa marah sampai dengan mengutuk pemerintah kita, itu karena kita butuh gitu. Sehingga masyarakat di sini, udahlah, fokusnya untuk pemerintah pemulihan psikososial aja. Suatu hal yang paling dekat sama gue ya sebagai mahasiswa rehabilitasi, gue pengen masyarakat, anak-anak, kelompok rentan dapat pemulihan psikososial dengan baik, pemberdayaannya lebih oke gitu.
Ngomong-ngomong tentang pemberdayaan juga, teman-teman. Pemberdayaan sosial ekonominya dilakukan oleh Ferry Irwandi dengan sekat 2 tahun dari Mentan, Menteri Pertanian. Come on. Di sisi yang lain gue seneng di saat masyarakat bisa saling berbondong-bondong gitu ya. Sebagai seseorang masyarakat biasa, saling bahu-membahu membantu masyarakatnya gitu. Tapi dengan masyarakat saling membantu, masyarakat saling jaga gitu ya. Bukan hanya membuktikan kapasitas masyarakat kita lebih baik dibandingkan dengan para pejabat publik kita, tapi juga membuktikan bahwa ini ada yang salah sih sama pejabat publik kita gitu. Di saat mereka bisa melakukan hal itu semua dengan lebih baik, mereka bisa menerima serapan dari masyarakat sebegitu lebarnya. Banyak kok masyarakat-masyarakat yang bersuara, banyak kok masyarakat-masyarakat yang ngasih kritik berbasis kuat, berbasis ilmu pengetahuan, berbasis dengan pengalaman, temuan lapangan. Kalian jangan menampar hal itu semua gitu. Kalau kalian menampar itu semua dari masyarakat yang punya kritik basisnya kuat, terus apa? Kritik apa yang bakal kalian terima? Atau kalian itu pengen kelihatan bahwa penarikan keputusan, getok palu terhadap keputusan-keputusan yang kalian ambil bukan berbasis ilmiah, tapi berbasis kepentingan politik, stabilitas politik ekonomi yang kalian jadikan bentuk keputusan atau sebagai consideration utama untuk mengambil keputusan. Dan gue nggak aneh, aduh agak ketampar, gue nggak aneh. Kenapa? Karena hanya ada 9 menteri dari kabinet merah putih yang punya gelar profesor. Persentasenya adalah 18-19%. Oke lah sebagai menteri, nggak butuh gelar. Oke. Cuman kalau begini ya harus dipertanyakan kompetensinya kemana. Ayolah teman-teman semua, kita nggak bisa tutup mata bahwa pemerintah memang melakukan, pemerintah memang bekerja gitu loh. Koordinasi dengan para relawan, oke, bagus banget. Kita juga mengapresiasi itu semua gitu. Tapi jangan dipanasin. Masyarakat lagi sensitif, bisa-bisanya ada pejabat publik bilang A, B, C, D yang nyakitin hati masyarakat gitu. Dan betul, komunikasi pemerintah sekarang kacau banget. Agak aneh sebagai seorang masyarakat mendengar pejabat publiknya berkata seperti itu. Karena baru saat ini, teman-teman, baru saat ini 1 tahun penuh kita dibombardir dengan komunikasi yang aneh dan menyebalkan dari pejabat publik. Berbanding terbalik dengan sebelumnya. Sesuka-sukanya, sebenci-bencinya kalian sama pemerintahan Pak Jokowi, mari kita fair-fairan, kita objektif bahwa di pemerintahan Pak Jokowi nggak ada kementerian, nggak ada para menteri pejabat publik yang ngomongnya sengaja kementerian sekarang. Masyarakat lagi sensitif, ngomong asbun pejabat publik kita. Gimana masyarakat nggak marah? Sekarang udah saatnya kita bermitra. Udah saatnya kita sebagai masyarakat dengan para pejabat publik secara bersamaan ngebangun Indonesia dengan lebih baik dengan fokus utama masyarakat Aceh dan juga Sumatera. Jadi udah, nggak usah ada teror-teror ke influencer, nggak usah ada doxing kepada orang yang speak up, nggak usah ada yang pembongkaran alamat rumah kepada orang-orang yang speak up secara kritis, nggak usah. Jangan sampai masyarakat punya asumsi lagi kalau orang yang nge-hack para influencer, para orang yang kritis, itu orang yang punya kuasa, malah nambah masalah. Sekarang kita fokus aja. Tetap berisik, mari kita tetap fokus, supaya apa? Pemerintah, kepentingannya bisa dijagain sama kita, supaya kepentingannya adalah kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka. Yes, teman-teman. Gue cukupkan aja. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana. I see you in the next content. Ciao.